Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Marilah untuk memulai ibadat pada hari ini kita buka dengan menyanyikan lagu pembukaan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Marilah kita awali ibadat ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari kitab Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39. Hal berpuasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, dan pada saat itulah mereka akan berpuasa." Ia juga mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua, karena dengan demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun akan hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan renungan pada hari ini. Puasa yang keluar dari hati. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Lukas 5 ayat 33. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar slogan yang mengatakan, "Malu bertanya, sesat di jalan." Bertanya itu gunanya supaya kita mengetahui apa yang sebenar-benarnya terjadi. Dengan bertanya, kita tidak menduga-duga. Dengan bertanya, kita bisa mengetahui apa yang sebetulnya terjadi di balik tindakan atau peristiwa. Dengan bertanya, kita akan mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Pada bacaan hari ini, kita mendengar orang-orang Farisi itu bertanya kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum."
Pertanyaan ini dimanfaatkan oleh Yesus untuk menunjukkan pola pikir dan tindakan itu dipengaruhi oleh situasi kita, tidak hanya rutinitas belaka. Aktivitas beriman tidak bisa dilakukan dengan cara ikut-ikutan, tanpa tahu tujuannya apa dan mengapa kita melakukan hal tersebut. Kalau kita berpuasa, bukan untuk hebat-hebatan atau ikut-ikutan saja, tetapi tahu apa maksud dan tujuannya. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, dan pada saat itulah mereka semua akan berpuasa." Berpuasa bukan tempelan agar kelihatan hebat, tetapi harus keluar dari dalam hati. Yesus tidak menyukai kepura-puraan. Ketika kita berpuasa, kita perlu menyadari kelemahan kita. Dengan berpuasa, kita mau mengolah hati dan batin agar semakin hari semakin baik. Percuma kita berpuasa kalau tidak dibarengi dengan perubahan hati. Pertanyaan refleksi. Dalam gereja Katolik ada masa puasa 40 hari pada masa Prapaskah. Bagaimana saya selama ini menjalankan puasa tersebut? Apakah perubahan yang terjadi di dalam diriku setelah mengalami puasa tersebut atau hanya lewat saja? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami selalu agar dapat menjalankan kebiasaan keagamaan kami. Kami tidak hanya menjalankan sebagai rutinitas belaka, tetapi sadarkan kami selalu akan arti dan makna ibadat yang kami lakukan setiap saat. Sehingga setiap tindakan yang kami lakukan dapat membawa perubahan dalam diri kami. Marilah kita satukan doa ini dengan doa Bapa kami dan Salam Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat BKSN pada hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita semua diutus. Amin.